Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom sahabat Tuhan. Oras. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita saat ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita tahu bahwa teladan yang sejati bagi orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, teladan yang sejati bagi orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang berarti dalam segala lingkup kehidupan atau dalam segala aspek kehidupan orang Kristen, Kristuslah yang menjadi teladan di dalam hidup mereka. Hanya mungkin seperti realita yang terjadi bahwa meneladani Kristus tidak segampang itu. Hidup meneladani Kristus dalam segala aspek di dalam kehidupan hidup kita itu bukan gampang. Salah satu yang diteladankan Kristus bagi kita umat percaya adalah hal saling mengasihi. Jadi mengasihi atau membangun sebuah hubungan yang penuh kasih itu gak gampang. Itu sangat susah. Karena apa? Ada beberapa faktor yang membuat itu kerap kali tidak terjadi atau tidak menjadi realita. Apakah itu? Salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk menolak keinginan-keinginan dunia. Jadi kita tahu bahwa hidup kita harus meneladani Kristus. Dialah teladan yang sejati, termasuk dalam hal mengasihi. Hanya memang ketidakmampuan kita mengontrol diri kita dalam hal-hal duniawi inilah yang sering menggagalkan terjadi hubungan yang harmonis atau hubungan suami istri dalam pernikahan atau di dalam keluarga. Tidak ada keharmonisan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus dalam lewat suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose menasihatkan mereka. Bukan demikian. Hidup orang percaya seharusnya tidak dikalahkan oleh keinginan dunia. Tapi bagaimanakah jemaat Kolose itu sebaiknya di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Seharusnya mereka benar-benar berusaha hidup di dalam kehendak Yesus Kristus. Jadi jemaat anak yang ada di Kolose, kalau Paulus ceritakan di pasal yang pertama, mereka itu sudah hidup di dalam kasih. Hidup mereka sudah melakukan apa yang diberitakan oleh Apostel Paulus, Rasul Paulus. Injil itu sudah mereka mulai hidupi. Jadi langkah perkenalan Paulus bahwa memang hal-hal positif atau hal-hal yang baik sudah mulai terlihat dari kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Maka itulah yang dinasihatkan Paulus bagi mereka. Jangan sampai hal-hal positif atau hal-hal baik yang sudah mulai mereka perlihatkan dalam kehidupan mereka lantas menjadi hilang hanya karena alasan tidak mampu menahan hal-hal duniawi yang mungkin menjadi godaan atas hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus buat Abang Ivo Mario Purba dan juga Anissa Rahayu Simbolon, tentu kita pahami bahwa itu juga yang diharapkan Tuhan di dalam pernikahan Kristen. Hidup
Hidup saling mengasihi, hidup di dalam kehendak Tuhanlah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam keluarga Kristen atau di dalam pernikahan Kristen. Itu artinya Tuhan menginginkan supaya antara suami dan istri itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Antara Bang Ipo dengan Kak Anissa itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Pun begitu kita Bapak Ibu yang mungkin sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, antara suami dan istri itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu tadi yang dikatakan oleh Paulus, kasih itulah yang mengikat dan yang menyempurnakan antara hubungan suami dan istri di dalam rumah tangga Kristen. Jadi kalau tidak ada kasih, apa yang mengikat? Kalau tidak diikat oleh kasih, tidak dipersatukan oleh kasih, lantas apakah yang mengikat? Maka suami dan istri atau laki-laki dan perempuan memutuskan untuk membangun sebuah rumah tangga. Jadi Paulus dalam firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita semua, secara khusus kepada mempelai berdua, bahwa hubungan nasiam sebagai suami dan istri harus diikat oleh kasih. Kasihlah yang mengikat dan menyatukan nasiam, kemudian mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kasih itu hanya sebatas perkataan? Aku mengasihimu ya Bang Purba, kata Kak Anissa contohnya. Atau Bang Ipo mengatakan aku mengasihimu ya sayangku Anissa, gitu kan? Apakah kasih itu hanya sebatas perkataan? Di luar atau lewat kata? Kalau muda, ternyata Bapak Ibu bukan begitu. Tapi memahami arti kasih adalah lewat tindakan nyata, ditunjukkan lewat perbuatan yang nyata, tidak sebatas emosional, tidak hanya sebatas perasaan, karena perasaan bisa berubah ya. Bentar kita sayang, bentar lagi bisa berubah. Tapi ketika kasih itu yang mengikat dan yang menyempurnakan, maka kasih itu akan menunjukkan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, serta dibarengi dengan komitmen yang kokoh di dalamnya. Jadi kalau sekarang kita perhatikan media sosial, banyak artis-artis kemudian memutuskan bercerai. Kalau ditanya alasannya apa, sudah tidak cinta lagi. Kenapa bercerai dengan suami atau istri? Alasannya perasaanku sudah berubah terhadapnya. Jadi ternyata kasih tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi kasih itu lebih kepada komitmen yang kokoh. Jadi abang dan kakak, saya pikir dipersatukan oleh kasih yang daripada Tuhan, sehingga kelak setelah membangun hubungan rumah tangga atau bahtera rumah tangga di dalam proses-prosesnya, nasiam akan selalu dipersatukan dan disempurnakan oleh kasih ini. Nah, kita akan membahas dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud dengan suatu tindakan yang nyata? Ketika suami kita di dalam kegagalan, atau ketika pasangan kita atau keluarga kita di dalam masa-masa yang sulit, bagaimanakah kasih itu kemudian menyempurnakan hubungan kita? Ketika antara satu dengan yang lain mungkin melakukan kesalahan, bagaimana kemudian kasih itu ditunjukkan lewat kesiapan untuk memaafkan pasangan, sehingga adalah pengampunan. Bayangkan kalau contoh suatu saat
Jadi SMA kita ulangkan dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Tapi lihatlah bagaimana Tuhan kemudian menunjukkan bahwa kasih-Nya tak sebatas kata, tapi lewat perbuatan yang nyata. Itu makanya Kristus mati di kayu salib, karena kasih-Nya tak sebatas kata-kata, tapi jauh lebih kepada perbuatan. Maka ini juga yang harus ditunjukkan dalam keluarga Abang Ibu dan juga Kak Anissa. Milikilah kasih, teladanilah Kristus dalam mengasihi, supaya tidak ada istilah dendam di dalam rumah tangga, atau tidak ada bahasa buat di dalam rumah tangga. Sebab sebaliknya yang diajarkan Kristus bagi kita adalah hal mengampuni, menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kita, kemudian memperlengkapi dengan kekuatan kasih yang ada di antara kita. Nah, berikutnya yang kita bisa lihat lewat firman ini adalah banyak hal-hal duniawi sekarang yang bisa merusak kasih di dalam hubungan suami dan istri. Beberapa di antaranya adalah lingkungan yang salah, pergaulan yang salah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat. Jadi ketika hal-hal buruk itu atau hal-hal duniawi itu yang kemudian menguasai diri kita, menguasai hubungan kita, akan merusak hubungan. Maka setelah menikah ternyata kita perlu mengontrol diri kita lewat kasih, bahwa kita antara satu suami dan istri, kata kasih itu mohon dihindari. Ya Bang kan? Kata kasar, kata-kata yang buruk, yang membunuh karakter pasangan kita, semuanya itu harus dihindari. Justru seperti tadi kata Paulus, hal-hal yang baik, kasih yang sudah tumbuh selama ini, itu yang harus tetap dipertahankan. Ini pertanyaan sebelum menutup ini. Abang Ipo saya mau tanya, apa dulu yang membuat Abang Ipo mengasihi Kak Anissa, kemudian memutuskan bahwa dia yang menjadi pasangan seutuh ini? Coba lihat dulu Bang. Apa dulu alasan membuat kasih itu tumbuh kepada Kak Anissa ini? Coba Bang. Karena itu baik dalam artian saling mengingatkan, terus saling menguatkan, terus satu lagi terus ngajak doa sama Ajak doa sama kata dulu. doa bersama. Ibu mantap Bu Nang, permainan anak. Jadi diri Bang Ipo pun jujur dengan Kak Anissa. Rajin banget teman-teman mulia ini. Aku tahu tinggi lagi seperti dari keluarga sekali. Ternyata itu Kak Anissa, alasan Bang Ipo kemudian memutuskan dalam hatinya, inilah istri yang daripada. Coba kalau Kak Anissa, apa yang menjadi alasan tumbuhnya kasih dan memutuskan Bang Ipo ini yang menjadi suamimu? Coba. Apa? Bijak, punya pemikiran yang bijak. Punya pemikiran yang bijak. Sudah lihat ini. Terus ada sifat bohong, ada bijak. Ipadomai bagi kakak-kakak. Iya, sudah berkembang keluarga yang tak tahan. Bang Ipo ternyata Kak Anissa yakin kepadamu bahwa engkau dari Tuhan dan memutuskan engkau menjadi suaminya karena engkau dia nilai bijak selama ini. Nah artinya kita
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa berbahagia di tempat ini, di dalam pernikahan, pemberkatan pernikahan Ivo Mario Purba dan Anissa Rahayu Simbol. Tuhan, kami percaya bahwa mereka diikat oleh kasih yang daripada Tuhan, dan kasih itu tidak akan putus bahkan pudar, tapi Tuhan akan memampukan mereka untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga keluarga mereka Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi bersukacitalah keluarga mereka melihat kebahagiaan dari keluarga mempelai ini berdua. Tuhan Allah yang baik, biarlah firman ini Tuhan yang kemudian bertumbuh dalam hati mereka, kemudian mereka tunjukkanlah hidup yang benar-benar sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang sudah mengenal Engkau dan mendengar